semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang saya yakin kita semua pernah ngerasain. Namanya tekanan hidrostatis atau gampangnya kita sebut aja beban air. Coba deh ingat-ingat pas lagi berenang terus nyelam agak dalam, pernah ngerasa nggak kayak ada yang neken badan? Apalagi di telinga, rasanya aneh gitu kan? Nah, persis, itulah yang mau kita bongkar sekarang. Yuk kita bahas lebih lanjut soal perasaan ini. Ini tuh pengalaman yang universal banget buat siapa aja yang pernah berenang atau nyebur ke air. Iya kan? Makin dalam kita nyelam, kok rasanya makin susah gerak ya? Kayak berat aja gitu. Kalau dekat permukaan sih enteng, tapi begitu turun lebih dalam, wah, badan rasanya harus ngeluarin tenaga ekstra. Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini beneran ada penjelasan fisikanya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih sebenarnya kekuatan misterius yang nggak kelihatan ini? Yang seolah-olah ngehimpit kita dari semua sisi pas lagi di dalam air. Oke, waktunya kita kasih nama buat kekuatan ini. Kita sebut aja beban air. Nah, nama kerennya itu tekanan hidrostatis. Biar gampang kita beda aja kata-katanya. Hidro itu artinya air atau fluida. Statis itu artinya diam. Jadi ini tekanan yang dikasih sama cairan yang lagi diam. Dan semua ini bisa terjadi gara-gara apa? Ya gara-gara gravitasi yang narik cairan itu ke bawah. Simpel kan? Gini deh, bayangin pas Anda lagi nyelam. Semua air yang ada di atas kepala Anda sampai ke permukaan itu punya berat kan? Nah, berat dari tumpukan air di atas Anda itulah yang neken badan Anda. Jadi, ya jelas, makin dalam Anda nyelam, makin tinggi tumpukan airnya, makin berat juga tekanannya. Masuk akal kan? Terus, gimana cara ngitung tekanan ini? Gampang, anggap aja kita lagi mau bikin kue. Ada resepnya? Nah sekarang, kita lihat nih, apa aja bahan-bahan buat resep tekanan ini. Bahan pertama, dan ini yang paling penting, kedalaman. Biasanya disimbolin pakai huruf H. Aturannya simpel, makin dalam, ya makin gede tekanannya. Lihat aja contoh kaleng yang dilubangin ini. Air yang keluar dari lubang paling bawah, muncratnya paling jauh kan? Itu bukti nyata kalau tekanan di dasar itu paling kuat. Oke, bahan kedua itu massa jenis cairannya atau densitas. Simbolnya huruf Yunani Rho. Kenapa ini penting? Soalnya nggak semua cairan itu seberat air biasa. Coba bayangin, di kedalaman yang sama, air asin yang lebih padat pasti ngasih tekanan lebih besar dibanding air tawar. Sebaliknya, kalau kita nyelam di minyak yang lebih enteng, tekanannya bakal lebih kecil lagi. Dan bahan terakhir, ini yang bikin semuanya jadi mungkin. Gravitasi alias G. Gravitasi inilah yang narik massa cairan ke bawah, yang ngasih berat ke air itu. Nah, berat itulah yang jadi tekanan. Jadi, kalau nggak ada gravitasi, ya nggak akan ada yang namanya tekanan hidrostatis. Nah, sekarang kita aduk semua bahannya. Jadi, resep lengkapnya adalah P sama dengan Rho kali G kali H. Gampang kan ngingetnya? P itu tekanan, Rho itu massa jenis, G itu gravitasi, dan H itu kedalaman. Ini dia formula saktinya. Oke, teorinya udah dapet nih. Tapi mungkin ada yang nanya, terus gunanya buat apa sih? Nah, ini bagian serunya. Yuk kita lihat gimana konsep ini kepake banget di dunia nyata. Coba perhatiin deh, bendungan-bendungan raksasa. Pernah sadar nggak kalau bagian bawahnya itu selalu lebih tebal banget dibanding bagian atasnya? Itu bukan buat gaya-gayaan, itu desain yang udah diperhitungkan matang-matang. Kenapa? Ya karena sesuai resep kita tadi, tekanan air di dasar itu paling gede. Jadi tembok bawahnya harus super tebal buat nahan kekuatan yang luar biasa itu. Oke, dari yang super besar sekarang kita ke sesuatu yang jauh lebih kecil. Infus di rumah sakit. Prinsipnya sama persis loh. Perawat itu kan selalu ngegantung kantong infusnya lebih tinggi dari tangan pasien kan. Tujuannya ya buat nambahin H alias ketinggiannya. Makin tinggi, makin besar tekanannya. Jadi cairannya bisa ngalir lancar masuk ke pembuluh darah. Keren ya, fisika yang sama bisa berlaku buat bendungan dan infus. Baiklah, biar makin nempel di kepala, kita rangkum yuk. Ada beberapa aturan main atau sifat utama dari tekanan hidrostatis yang wajib kita ingat. Intinya ada 4 poin penting. 1. Makin dalam, tekanan makin gede. 2. Tekanan juga tergantung jenis cairannya. Makin padat cairannya, makin besar tekanannya. 3, ini penting banget. Di satu titik kedalaman, tekanan itu nyebar ke segala arah, sama rata. Dan yang terakhir, tekanan itu nggak peduli sama bentuk wadahnya. Yang penting cuma kedalamannya aja. Nah, ngomong-ngomong soal tekanan di air, ini nyambung banget sama satu penemuan keren lainnya, prinsip Archimedes. Tahu kan, yang ngejelasin kenapa benda bisa ngapung?
Jadi, tekanan hidrostatis inilah yang ikut andil menciptakan gaya dorong ke atas yang bikin benda bisa ngambang. Semuanya ternyata saling berkaitan. Jadi sekarang kita tahu kan betapa kuatnya tekanan air, tapi coba deh pikirin ini sebentar. Kita ini kan sebenarnya hidup di dasar samudra udara yang tebalnya berkilo-kilometer. Terus gimana dong dengan tekanan udara yang nekan kita setiap detik? Wah, kayaknya itu topik yang seru buat dibahas lain waktu ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.